Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Abin Mayu, Hadir Bu. Ari Agustian, Hadir Bu. Aryadi Darmansyah, Alfa Bu. Audi Septriani, Hadir Bu. Anarki Julia, Hadir Bu. Bening Bunga, Saya Bu. Bunga Lestari, Hadir Bu. Cynthia Fajar, Hadir Bu. Citra Septiana, Hadir Bu. Dana Aulia, Hadir Bu. Fadil M. Rizky, Hadir Bu. Firmansyah, Hadir Bu. Heri Irawan, Sakit Bu. Kasih Fisabilillah, Hadir Bu. M. Gilang Putra, Hadir Bu. M. Sirki, Hadir Bu. M. Yuda, Hadir Bu. Muhammad Yahya, Hadir Bu. Mustafa Habibi, Hadir Bu. Meriska Dwi Z, Hadir Bu. Nazira Yasmin, Hadir Bu. Putri Madani, Hadir Bu. Rahmadini, Hadir Bu. Revani Kois Herawati, Hadir Bu. Said Raihan, Hadir Bu. Satriani Maria Belen, Hadir Bu. Sofia Raihana, Hadir Bu. Syahrudin, Hadir. Syafira Iswan. Hadir Bu. Baiklah, hari ini kita masuki materi baru yaitu tentang matriks. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang dibentuk dari baris dan kolom. Kemudian ditulis menggunakan kurung biasa atau kurung siku. Misalkan ada matriks A 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini itu disebut dengan baris 1. Yang ini yaitu baris 2. 1 dan 3 itu disebut kolom 1. 2 dan 4 disebut kolom 2. Nah, dari matriks ini kita bisa menentukan baris dan kolomnya. Baris dan kolom itu dilambangkan dengan M kali N. M ini sebagai baris dan N ini sebagai kolom. Kita lihat dari matriks yang pertama, baris. Berarti kita lihat barisnya ada 2, berarti sama dengan matriks A. 2 dikali kolomnya ada 2, berarti 2. Maka matriks A ini disebut matriks ordo 2 kali 2. Kemudian kita masuki ke jenis-jenis matriks. Yang pertama itu ada matriks baris dengan ordo 1 kali 4. Kenapa disebut matriks baris? Karena barisnya hanya 1. Kemudian yang kedua ada matriks kolom dengan ordo 3 kali 1. Kenapa disebut matriks kolom? Karena kolomnya hanya 1 dan barisnya boleh lebih dari 1. Kemudian matriks persegi. Matriks persegi ini baris dan kolomnya harus sama jumlahnya. Misalkan di sini ada matriks D 2 kali 2. Kemudian ada matriks A 3 kali 3. Dan kemudian misalkan ada matriks P 4 kali 4 dan seterusnya. Yang keempat matriks segitiga. Di sini ada contoh matriks A sama dengan min 1 0 0 3 5 0 4 1 3. Matriks A ini disebut matriks segitiga bawah. Kita bisa lihat di sini. Itu segitiganya terletak di bawah dan di atas diagonal utama itu nilainya selalu 0. Kemudian yang matriks B
segitiga atas. Kenapa disebut matriks segitiga atas? Karena segitiganya terletak di atas. Selanjutnya ada matriks identitas. Matriks identitas ini diagonal utamanya selalu 1. Misalkan yang pertama identitas 2, maksudnya yaitu ordonya 2 kali 2. Jadi diagonal utamanya selalu 1. Kemudian ada kesamaan dua matriks. Ada matriks A 3, 5, 7, 2, 1, 4. Yang B 5, 3, 7, 2, 1, 4. Dan matriks C sama dengan 5, 6 per 2, 21 per 3, 6 kurang 4, 1, 2 kali 2. Nah, kesamaan dua matriks ini yaitu dari dua matriks itu unsur seletaknya harus sama. Misalkan matriks A dan matriks B. Kita lihat mulai dari unsur yang pertama. Unsur yang pertama di matriks A adalah 3 dan unsur di matriks B adalah 5. Dari unsur pertama saja kita sudah bisa lihat bahwa tidak seletak. Maka matriks A dan matriks B tidak sama. Kemudian kita lihat matriks B dan matriks C. Matriks B yang pertama, unsur yang pertamanya yaitu 5. Unsur dari matriks C yang pertama yaitu 5. Maka unsur seletak yang pertamanya sama. Kemudian yang kedua kita lihat di matriks B unsurnya 3 dan di C 6 per 2. 6 per 2 kan sama dengan 3, maka dia seletak. Kemudian 7. Di matriks C 21 per 3. 21 per 3 kan sama dengan 7, maka dia seletak juga dengan matriks B. Kemudian 2. Di matriks C 6 kurang 4. 6 kurang 4 kan sama dengan 2, berarti matriks B dan matriks C seletak. Kemudian 1. Di matriks B 1, di matriks C 1, maka dia tetap seletak. Kemudian 4. Di matriks C 2 kali 2. 2 kali 2 kan sama dengan 4. Maka semua unsur di matriks B dan matriks C itu seletak. Maka matriks B dan matriks C itu disebut kesamaan dua matriks. Kemudian transpos matriks. Transpos matriks itu adalah mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Misalkan ada matriks B 2, 3, 7, 5, 8, 6. Nah, untuk mengubah menjadi transpos, lambang dari transpos yaitu B pangkat T atau bisa juga B aksen. Tadi transpos matriks adalah mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Maka transpos matriks dari B yaitu baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Kemudian kita masuk ke operasi matriks. Operasi dalam matriks itu ada 3. Yang pertama operasi penjumlahan matriks, yang kedua operasi pengurangan matriks, dan yang ketiga operasi perkalian matriks. Nah, di dalam operasi perkalian matriks ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu perkalian skalar dengan matriks dan perkalian matriks dengan matriks. Kita masuki yang pertama yaitu operasi penjumlahan pada matriks. Misalkan ada matriks A dan
dan matriks B nah, kemudian kita akan jumlahkan, berarti matriks A ditambah matriks B. Dalam penjumlahan matriks, yang kita jumlahkan itu yang unsur-unsur seletak. Misalkan matriks A 2, 5, 6, 7 ditambah dengan matriks B 3, 5, 7, 4. Kita jumlahkan dengan unsur yang seletak. Di sini 2 seletak dengan 3, maka 2 ditambah 3 5. 5 seletak dengan 5, berarti 5 ditambah 5 10. 6 ditambah 7 13. 7 ditambah 4 11. Maka matriks A jika dijumlahkan dengan matriks B menghasilkan matriks 5, 10, 13, dan 11. Kemudian kita masuki ke pengurangan. Pengurangan itu hampir sama dengan penjumlahan. Misalkan matriks A dikurang matriks B. Matriks A-nya yaitu 2, 5, 6, 7 dikurang dengan matriks B 3, 5, 7, 4. Sama dengan yang di penjumlahan tadi, untuk pengurangan juga kita mengurangkan dengan unsur yang seletaknya. 2 dikurang 3, hasilnya min 1. 5 dikurang 5, 0. 6 dikurang 7, min 1. 7 dikurang 4, 3. Maka matriks A dikurang matriks B hasilnya min 1, 0, min 1, dan 3. Kemudian kita masuki ke perkalian skalar dengan matriks. Ada matriks B D, E, F. Kemudian ada K. K ini sebagai skalar. Nah, perkalian skalar dengan matriks, maka bentuknya akan seperti ini. K dikali matriks B. Maka K dikali A, B, C, D, E, F. Perkalian skalar itu kita kalikan bilangan skalar yang ada di depan matriks ini ke dalam matriks. Misalkan yang pertama, K dikali A, KA, K kali B, KB, K kali C, KC, K kali D, KD, K kali E, KE, dan K kali F, KF. Jadi bilangan skalar yang ada di depan matriks ini kita kalikan ke semua unsur yang ada di dalam matriks. Misalkan ada contoh, matriks P sama dengan min 2, 3, 4, dan 6. Kemudian ada bilangan skalarnya, misalkan 2. Maka untuk mencari perkaliannya, K dikali matriks P sama dengan nilai K-nya 2. Matriks P-nya min 2, 3, 4, dan 6. Kemudian kita kalikan semua yang ke dalam. 2 kali min 2, min 4. 2 kali 3, 6. 2 dikali 4, 8. 2 kali 6, 12. Maka perkalian skalar dari matriks P dengan nilai skalar yang 2 adalah min 4,
6, 8, dan 12. Baiklah, kemudian kita akan masuk ke perkalian matriks dengan matriks. Perkalian matriks dengan matriks ini, dua matriks dapat dikalikan jika banyaknya kolom pada matriks yang pertama sama jumlahnya dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Misalkan matriks pertama itu berordo M kali N, dan matriks kedua berordo N kali P. Maka hasil perkaliannya yaitu M dikali P. Kita lihat di sini pada matriks A kolomnya N, pada matriks B barisnya N. Ini yang disebut kolom dan barisnya sama. Maka hasil dari perkalian ini baris M dan kolom P. Contohnya, misalkan ada matriks A dengan ordo 3 kali 2 dikali dengan matriks B 2 kali 4. Maka hasil perkaliannya yaitu 3 dikali 4. Maka akan menghasilkan matriks dengan ordo 3 kali 4. Misalkan ada matriks A min 1, 2, 4, 5, dan matriks B 2, 3, 1, 2. Tentukan yang pertama matriks A dikali matriks B. Kemudian yang kedua matriks B dikali matriks A. Baiklah, kita cari yang pertama yaitu matriks A dikali matriks B. Matriks A dikali matriks B. Matriks A min 1, 2, 4, 5 dikali dengan matriks B 2, 3, 1, 2. Nah, pada perkalian dua matriks ini kita jalannya seperti jalan kuda pada catur. Misalkan yang pertama, baris pertama dikali dengan kolom pertama. Itu untuk unsur yang pertama. Kemudian baris pertama dengan kolom kedua itu untuk unsur yang kedua. Kemudian kita lihat lagi baris kedua dengan kolom ke-1. Itu untuk unsur yang ketiga. Kemudian baris kedua dengan kolom kedua itu untuk unsur yang keempat. Nah, yang pertama baris ke-1 dengan kolom ke-1. Min 1 dikali 2 ditambah dengan 2 dikali 1.
Nah, ini untuk unsur yang pertama. Untuk unsur yang kedua, baris pertama dikali dengan kolom kedua. Min 1 dikali dengan 3 ditambah 2 dikali 2. Jadi jalan dari perkalian dua matriks ini seperti huruf L. Kemudian yang untuk unsur yang ketiga, kita lihat baris yang kedua dan kolom yang ke-1. Baris yang kedua 4 dikali 2 ditambah 5 dikali 1. Kemudian untuk unsur yang keempat 4 dikali 3 ditambah 5 dikali 2. Min 1 kali 2 min 2 ditambah 2. Kemudian min 1 kali 3 min 3 ditambah 4. 8 ditambah 5 12 ditambah 10. Min 2 ditambah 2 0. Min 3 ditambah 4 1. 8 tambah 5 13. 12 tambah 10 22. Nah, ini adalah hasil dari perkalian matriks A dan matriks B. Kemudian kita lanjut dengan perkalian matriks B dikali A. Matriks B dikali matriks A. Matriks B tadi 2 3 1 2. Matriks A min 1 2 4 5. Cara mencarinya sama dengan seperti yang tadi, yang seperti matriks A dikali matriks B. Kita masuk cara yang pertama. 2 dikali min 1 ditambah 3 dikali 4. Kemudian 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 5. 1 dikali min 1 ditambah 2 dikali 4. Kemudian 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 5. Hasilnya 2 kali min 1 min 2 ditambah 12. 4 ditambah 15. Min 1 ditambah 8. 2 ditambah 10. Hasilnya 10 19 7 dan 12. Nah, coba sekarang kita lihat perkalian dua matriks ini. Yang pertama A dikali B menghasilkan 0 1 13 dan 22. Kemudian ketika kita balik perkaliannya menjadi matriks B dikali matriks A menghasilkan 10, 19, 7, dan 12. Nah, di sini didapati kesimpulan jika matriks A dikali matriks B tidak sama dengan matriks B dikali matriks A. Baiklah, materi hari ini cukup sampai di sini saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Mengerti semua kan? Ngerti, Bu. Baiklah, kalau begitu, kebetulan juga waktunya sudah habis. Kita lanjuti materi minggu depan tentang determinan matriks dan inverse matriks. Yang ini dipelajari juga ya di rumah. Iya, Bu. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.